Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang begitu taat melakukan ajaran agama, rajin sholat, rajin mengaji. Bahkan ia sering juara lomba ngaji. Namun ia juga begitu anti dengan kekristenan. Ia tidak suka dengan yang namanya orang Kristen, karena orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu uh, orang Kristen itu Allahnya kok bisa beranak, ya, dan lain sebagainya. Lalu seterusnya saudara-saudara, ia datang ke gereja pada hari Minggu untuk ikut ibadah, dan tujuannya ke sana adalah untuk mencari kesalahan agama Kristen. Tetapi sungguh luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru ia dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya saat ini menjadi terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Di sini nama saya Ayu, umur 30 tahun. Saya berasal dari Muslim. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Sebelum saya bercerita untuk kehidupan saya yang sekarang ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan saya yang lama. Jadi ketika saya ada di agama saya sebelumnya, saya sering mempertanyakan Tuhan itu sebenarnya ada tidak? Tuhan ada nggak sih sebenarnya gitu kan? Karena saya merasa kok banyak banget masalah yang datang bertubi-tubi di hidup saya saat itu. Yang pertama saya ini telah bercerai dengan suami pertama saya dan kami dikaruniai satu orang anak, dan anaknya itu yang sedang waktu itu anak itu sedang kita pertahankan. Jadi kita sedang dalam proses pengambilan hak asuh anak saat itu. Lalu tidak lama ada proses itu, saya mengenal seorang pria, di mana pria itu yang seiman dengan saya, yaitu Muslim, tapi saya dibohongin sama dia. Jadi semua harta saya dia ambil sama dia. Kok seperti ini tuh? Saya berdoa dengan cara saya sholat. Kenapa seperti ini? Kenapa banyak sekali masalah datang bertubi-tubi? Dan sebenarnya Tuhan itu ada tidak saat itu saya berdoa seperti itu? Karena saya ini adalah tipe orang yang saat saya berada di Muslim, saya tipe orang yang sangat rajin. Saya rajin sholat, saya rajin ngaji, saya rajin sholat duha, saya rajin tahajud. Dan memang kebetulan latar belakang orang tua saya pun sudah haji, gitu. Dan kebetulan kami ini kan dari keluarga yang benar-benar kental akan Muslimnya, karena kami berasal dari keluarga Sumatera Barat. Nah, di mana yang sedikit pun tidak terpikir oleh kami, bahkan terpikir oleh saya pun untuk mengikut Tuhan Yesus, karena nggak mungkin bagi saya saat itu, karena kami diajarkan Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak boleh menyembah berhala. Sedangkan untuk di Kristen ini kan yang saya tahu itu menyembah berhala seperti itu. Lalu setelah saya berjalan waktu, saya mempertanyakan tentang Tuhan itu kenapa tidak ada untuk saya, itu benar ada Tuhan, tidak ada tidak, kan? Harta saya diambil sama pacar saya itu yang berkaitan dengan nama orang tua saya, karena mobil saya dibawa kabur sama dia sampai saya harus melakukan proses hukum waktu itu kan. Jadi saya bertanya, ini Tuhan ada nggak sih buat gua, gitu kan? Ada nggak sih buat saya saat Tuhan tuh kemana gitu? Kok banyak banget masalah yang saya merasa itu saya berdoa kok tidak ada menemukan suatu tidak ada menemukan suatu jalan keluar saya kan. Nah, selang beberapa waktu kemudian akhirnya saya berkenalan dengan suami saya yang saat ini yang dimana kita berkenalan itu melalui aplikasi dating. Kami tidak bertemu secara langsung. Nah, selama kami berkomunikasi itu, suami saya ini tidak mengatakan kalau dia Kristen, dan saya pun tidak menyangka kalau dia tuh orang Kristen, karena mukanya itu tidak dia Chinese, cuman tidak terlalu Chinese, jadi saya pikir dia orang Palembang seperti itu. Nah, setelah seminggu kita berkomunikasi, kami akhirnya memutuskan untuk bertemu. Nah, setelah bertemu, kami ngobrol-ngobrol 3 jam, lalu si suami saya ini
mengatakan kalau dia ini adalah agamanya Kristen, gitu kan. Tapi saya merasa jujur saja saya merasa, saya kan karena saya memang orang anti Kristus banget, gitu kan. Ketika saya berkenal dengan dia, ketika dia tahu dia Kristen, saya langsung jijik, gitu kan. Orang murtad atau orang kafir lah, karena memang apa yang saya pelajari dahulu itu ya seperti itu, gitu kan. Kita tidak boleh kenal dengan orang yang beda agama, yaitu Kristen itu, karena berdosa buat kita untuk mengenal mereka, atau apalagi mereka memberitakan Injil kepada kita, itu kita tidak boleh seperti itu. Akhirnya selang berapa lama saya bilang sama suami saya ini, kalau kamu ingin mengenal saya, kamu harus ikut saya, ikut agama saya bilang seperti itu. Dan kebetulan suami saya ini adalah seorang Buddha juga, dan dia kebetulan istri terdahulunya pun dari Muslim, jadi dia bercerai itu karena memang berbeda agama. Nah, setelah saya bilang suami saya ikut saya di agama Islam, karena agama Islam itu yang menurut saya ya, yang saya pelajarin gitu kan dari kecil, itu agama Islam adalah agama yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang terakhir kan, yang menyempurnakan gitu kan. Lalu saya bilang sama suami saya ini, lu kalau kamu ingin bersama dengan saya, ya ikut dengan agama saya. Lalu dia pun berkata dia tidak bisa untuk ikut agama saya, karena dia pun mengalami pengalaman spiritual gitu kan dengan Tuhan Yesus, makanya dia benar-benar nggak mau, karena dia pernah dijumpai oleh Tuhan Yesus saat itu kan. Dan dia nggak mau gitu kan untuk meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus. Saya kan kekeh gitu kan dengan apa yang saya anut itu kan, saya merasa saya tuh paling benar, agama saya ini tuh paling benar gitu kan, karena Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, gitu kan. Sedangkan di luar ya ini tuh anak gitu, bapak anak segala macam seperti itu. Saya nggak percaya yang seperti itu, karena memang diajarinnya pun kita pun seperti itu. Lalu akhirnya kita berdebatlah untuk masalah seperti itu. Jadi pernah suatu hari dia itu memberitakan Injil kepada saya. Lalu saya bilang kan sama temannya dia, ini suami saya ini kenapa ya dia mau menginjilkan saya seperti itu? Kenapa dia ingin membuat saya menjadi Kristen? Lalu temannya berkata, ya udah kamu jangan kalah sama dia. Dia tuh orangnya pintar ngomong seperti itu kan. Kalau bisa kamu tuh ajak dia ke Islam, jangan sampai kamu yang ikut agamanya dia. Lalu saya bilang, oh iya pastilah, secara ini kan dari kecil sampai besar dan sampai segede gini saya tuh benar-benar diajarin dengan Islam yang benar-benar ketat, karena saya pun dulu ngaji pun selalu juara. Kan. Lalu setelah saya berkomunikasi dengan temannya itu, temannya berkata seperti itu, saya ngobrol lah sama suami saya itu gitu kan. Saya bilang kalau Tuhan itu tidak benar dan saya peranakan, gitu. Dan dia pun memberitakan Injil kepada saya dengan cara dia bilang satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada Tuhan Yesus. Dia bilang jalan keselamatan itu hanya ada ketika kita taat beribadah, ketika kita rajin beribadah. Karena kan kalau saya kan berpikir kan kalau di agama kamu kan gampang banget gitu untuk mendapatkan surga, gitu kan? Karena yang saya belum tahu waktu itu ajaran Tuhan Yesus itu seperti apa, saya belum tahu. Yang saya tahu hanya kok gampang gitu ya untuk agama kamu tuh masuk ke surga tuh gampang, karena hanya dengan lu percaya Tuhan Yesus aja lu bisa masuk surga. Itu pikiran saya saat itu gitu kan. Lalu sedangkan di agama saya sebelumnya kan banyak banget yang harus dilakukan gitu kan, ya puasa, yang ngaji gitu kan, yang segala macam gitu kan. Nah yang menurut mereka itu kalau salah satu tidak terlaksana ya akan berdampak untuk jalan kita menuju ke surga seperti itu. Nah kalau di agama lu kok gampang gitu kan, mana ada seperti itu, mana ada kita masuk ke surga itu tanpa pengorbanan kan. Lalu karena saya benar-benar taat dia, saya kan nggak tahu tuh, jadi mengikuti Yesus itu ternyata susah gitu kan, saya nggak tahu gitu kan. Nah akhirnya setelah dia memberikan tahu Injil pada saya, jadi kita berdebatlah untuk mengcompare panutan saya dan panutan dia gitu kan. Dia bilang kan kalau kita diajarin kasih, damai sejahtera, bersyukur seperti itu, karena saya di sifat saya yang dulu itu adalah sangat-sangat orang yang satu pemarah, kedua
saya tidak bisa memaafkan orang gitu. Sampai saya benar-benar puas untuk akhirnya balas dendam ke orang itu gitu kan. Lalu suami saya ngomong, apakah ada lu diajarin seperti itu? Saya bilang ada, saya bilang gitu kan. Lalu si suami saya ngomong, tapi kalian kerjakan tidak banyak dari kalian yang tidak memahami akan itu. Iya betul, saya bilang. Tapi ketika saat itu saya hanya bilang, ya udah gini deh, kalau kamu memang kekeh saya harus tahu agama kamu, saya bilang gitu. Ayo kita pergi ke gereja. Saya pengen tahu karena kan sebenarnya sih saya ngajakin suami saya ke gereja itu untuk mencari kesalahan dari agamanya dia. Jadi saya bisa memberitahukan dia, nih agama lu itu salah, gitu. Yang kira-kira masuk ke logika dia gitu loh. Saya mau mencari kesalahan itu, gitu kan. Tapi ketika saya masuk gereja, sebenarnya untuk kita orang Muslim itu tidak boleh masuk ke gereja karena kan berdosa. Tapi karena saya pengen membuktikan kalau saya paling benar, akhirnya saya merelakan diri masuk ke dalam gereja. Pada saat masuk ke dalam gereja, pada saat penyembahan, orang-orang sekitar saya tuh sangat-sangat bersukacita, penuh kasih, penuh damai, Roh Kudus mereka. Saya sampai lihat sekeliling saya seperti itu kan. Ini siapa sih yang kalian sembah gitu kan? Siapa sih Yesus? Yesus itu siapa? Kok kalian sampai sebegitu semangatnya? Kok kalian sampai sebegitu penuh Roh Kudusnya? Sampai sebegitu hikmatnya untuk menyembah Tuhan kamu ini gitu kan. Sedangkan yang saya tahu itu kan kalian menyembahnya berhala. Kan Tuhan itu tidak berbentuk. Dia itu kan zat gitu. Dalam hati saya seperti itu. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan itu Yesus, kasih tahu saya, kasih unjuk ke saya bilang gitu kan, kasih penglihatan sama saya, kalau emang kamu Tuhan, kasih tahu saya tantangin Tuhan seperti itu, kasih tahu saya dengan caranya kayak gimana saya nggak tahu, kalau emang lu Tuhan, perlihatkan dirimu pada saya bilang gitu. Lalu kami keluar gereja, berselang waktu sekitar 1-2 minggu, si suami saya ini masih tuh tetap dia masih tetap memberitahukan Injil gitu kan, dengan memperlihatkan channel-channel yang di YouTube segala macam ke saya. Saya bilang itu settingan, saya selalu bilang kayak gitu kan. Itu mah orang Kristen sendiri sebenarnya tapi dibayar. Saya bilang seperti itu gitu kan. Kalaupun ada yang murtad Allah, paling dia dibayar pakai uang, karena kan kebanyakan Kristen itu kan orang-orangnya selalu ada uang. Saya bilang gitu kan, banyak orang ada mungkin dibayar, saya bilang seperti itu sama suami saya. Terus dia bilang tidak ada yang seperti itu, nanti biarkan Tuhan yang menjamah kamu. Suami saya yang berkata seperti itu kepada saya. Lalu suatu hari saya mendapatkan mimpi gitu kan, saya itu saya tuh kayak arwah saya bangun, saya tuh melihat di bawah, jadi itu di bawah tuh kayak puzzle gitu, jadi ada 2 kubu di sebelah mama saya sama papa saya di sebelah kanan saya gitu kan, sendiri, tapi saya terang tempatnya, sudah sama papa saya itu gelap gitu kan. Lalu ada yang berkata, jangan takut, jangan ragu, aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Gak mungkin saya akan membawa kamu ke kesesatan. Jangan takut dan ragu untuk ikut saya, karena saya adalah terang bagi dunia. Seperti itu. Saya kan nggak tahu tuh itu ternyata ada ayatnya di Alkitab. Saya nggak tahu saat itu karena saya belum pernah buka Alkitab. Saat itu saya mempertanyakan orang tua saya yang benar-benar tersesat. Jadi kayak hutan belantara seperti itu. Dia tuh tersesat, orang tua saya itu mencari jalan sambil bergandengan tangan gitu kan. Saya bilang sama suara ini gitu kan, lalu bagaimana dengan orang tua saya ingin membantu mereka juga karena mereka tersesat, saya bilang seperti itu. Lalu suara ini bilang, itu bukan urusan kamu, yang harus kamu ketahui adalah saat ini kamu ini ikut dengan saya, yang untuk orang tua kamu itu bukan urusan kamu, seperti itu. Lalu sudah tuh bangunlah saya dari tidur saya, dan saya merasa pemimpi seperti itu gitu kan. Mungkin bunga tidur, itu setan, itu saya selalu begitu kan, itu setan yang ada di pikiran saya, yang ada di otak saya, itu setan gitu kan. Saat itu saya nggak percaya gitu, saya masih bebal gitu. Lalu selang berapa hari kemudian saya tidak tidur,
saya tidak tidur, jatuh setengah tidur apa namanya rep ya, setengah tidur saya lagi main handphone setengah tidur, tiba-tiba ada yang memegang kepala saya, gitu kan. Lalu bilang, dia lalu memanggil nama saya, Ibu, jangan ragu, ikutlah dengan saya adalah terang bagi dunia, jangan takut, seperti itu. Saya tetap tutup tuh, saya langsung bangun, setan mungkin, seperti itu kan. Lalu gak selang berapa lama kemudian saya cerita tuh sama suami saya yang sekarang, saya bilang gitu kan, itu kenapa ya saya bisa memimpikan seperti itu. Dia lalu suami saya ini berbicara, berarti Tuhan tuh mengetuk pintu kamu, gitu kan, yang sesuai dengan firman Tuhan ada di Matius, gitu kan, katanya beliau gitu kan. Ada di Matius, kalau nggak salah Matius 5 deh, ayat 43 sampai 44 gitu kan. Carilah maka akan dibukakan, ketuklah maka akan dibukakan, seperti itu kan ayatnya. Lalu saya bilang, saya nggak percaya, kayak bilang gitu kan, kalau itu Tuhan, katanya, karena dia itu kan dari dilahirkan dari seorang perempuan, sedangkan Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, saya berbicara seperti itu. Lalu suami saya ngomong gini, dia itu, saya kan tidak tahu nih kalau Tuhan Yesus atau di kita itu kan belum nabi kita, itu adalah Rohullah, adalah roh Allah gitu kan. Kita nggak tahu, saya nggak tahu, kita udah nggak tahu gitu kan. Karena untuk kitab Maryam pun kita tidak terlalu memperdalam itu saat kita masih di Muslim gitu kan. Lalu saya bilang, kamu tahu nggak kalau Yesus itu adalah Rohullah, roh Allah. Jadi dia itu tidak lahir dari persenggamaan, dia tidak lahir dari sperma, tapi dia lahir dari roh Allah, seperti itu. Saya bilang, masa sih? Coba kamu baca Google, dia seperti itu. Lalu dia memberikan tahu saya, kamu tahu nggak Nabi itu berasal dari mana? Saya bilang, ya karena saya Muslim kan, ya saya tahunya berasal dari negara itu, gitu kan, negara Timur Tengah, sih bilang seperti itu kan. Lalu saya ngomong, silakan kamu baca lagi sejarah, seperti itu kan. Karena memang kita diajarkan memang semua nabi itu berasal dari Timur Tengah. Nah, ketika saya baca sejarah, ini dia berbicara logika, bukannya tentang Tuhan. Saya baca, ternyata bukan dari Timur Tengah, gitu kan, kita dari Israel, seperti itu. Saya kaget, kok bisa ya, saya bilang gitu. Ya memang seperti itu, seperti kata suami saya, seperti itu kan. Akhirnya saya masih kekeh, masih beban, saya nggak percaya. Saya nontonlah film The Passion of Christ, gitu kan. Di dalam film itu saya berusaha mencari nih titik salahnya di mana, karena si suami saya ini berkata seperti ini, silakan lu cari ajaran Tuhan Yesus yang salah. Kalau memang ada yang salah, kasih tahu gua, kasih tahu saya, ceritakan sama saya. Dia ngomong seperti itu. Lalu saya ngomong kan, oh yaudah nanti saya cari tahu dulu, saya bilang seperti itu. Saya cari tahu lah saya dengan menonton The Passion of Christ. Nah, ketika menonton film itu, jujur saya merasa oke ya, karena memang dari dulu saya nggak nonton film itu karena merasa orang Kristen mau apain saya nonton gitu kan. Nah, ketika saya benar-benar nonton fullnya, saya merasakan kasihnya Tuhan itu, gitu kan. Saya benar-benar menyentuh hati saya gitu kok. Padahal saya belum menganggap itu Tuhan, gitu kan. Tapi kok ada ya orang, maksudnya manusia yang berkorban sampai sedemikian rupa seperti itu kan. Bahkan sampai menghinakan dirinya gitu kan. Nah, akhirnya saya selama nonton film itu saya hanya berbalik ini, itu kan memang setiap nabi, nah kan dia nabi, saya itu kan nabi saya, jadi saya bilang nabi saya itu kan memang Tuhan, memang setiap nabi itu jadi punya misi masing-masing, nah gitu. Jadi memang ini misinya si Nabi Isa gitu, untuk dijadikan seperti, dan yang disalib itu bukan dia itu Judas, karena saya dikasih tahu dari dulu seperti itu yang disalib bukan Tuhan Yesus, itu hanya diserupakan, jadi itu jadi kayak cerita fiktif lah gitu intinya ya, karena itu bukannya dia, karena yang disalib itu adalah ininya dia, pengkhianatnya dia, yaitu Judas, karena ya mirip dengan dia seperti itu. Dan saya meyakini itu saat itu ya kan. Nah, ketika itu saya dapatlah mimpi ketiga dengan mimpi yang sama, dengan
saya nggak mimpi sebenarnya, rap-rap itu jadi yang pertemuan saya dengan Tuhan itu yang kedua dan ketiga itu saya setengah tidur setengah sadar kan seperti rap-rap, dan Tuhan itu berkata gitu kan, janganlah kamu menjadi orang buta. Kamu sudah mengetahui siapa saya, seperti itu kan. Jangan takut, jangan ragu, seperti itu. Akhirnya saya di mimpi ketiga, saya cari tahu, saya ke gereja-gereja, saya nyari pastor-pastor. Kan saya sudah menonton The Passion of Christ, gitu kan. Kok kalau memang dia Tuhan, kenapa dia nggak turun, gitu loh. Dia membela diri dia sendiri, gitu kan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia memanggil Tuhan? Kenapa dia memanggil Bapa? Kenapa dia merasa ditinggalkan? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia berbicara seperti itu? Apakah itu yang namanya Tuhan? Saya bilang seperti itu kan. Lalu pendeta hanya berbicara itu sudah nubuatan. Saat itu saya tidak mengerti apa itu nubuatan. Gitu kan? Saya hanya berpikir apa sih nubuatan, apa sih gitu kan? Nggak masuk akal aja gitu kan. Nah, akhirnya itu sudah nubuatan. Memang Mesias itu harus menderita di dunia. Karena itu sudah nubuatannya jauh sebelum ada dunia ini pun itu sudah ada nubuatannya seperti itu. Nah, akhirnya saya terus mencari tahu. Saya sana kesini, saya ke pendeta ini, pendeta satu, pendeta, dan jawabannya sama. Sampai akhirnya saya ke teman saya, memang teman kuliah ini, saya ini dari dulu saya berteman baik dengan dia. Dia ini saya selalu penasaran. Memang dari dulu saya selalu penasaran dengan agama Kristen karena kita mempunyai banyak kemiripan, gitu kan, dari segi sejarah, dari segi aturannya, sama segi karena kan Injil ini kan berdasarkan Taurat, gitu kan. Jadi agak-agak mirip dengan di Muslim saya waktu itu, gitu kan. Nah, saya ngomong ke teman saya ini, saya menceritakan gitu kan, kalau saya dimimpin seperti ini, seperti itu. Lalu teman saya berkata seperti, wah puji Tuhan sekali dek, katanya, kamu tuh bisa didatangi Tuhan Yesus seperti itu. Belum tentu kita ini yang kecil dari Kristen itu belum tentu bisa mendapatkan anugerah seperti itu. Yang pertanyaan itu adalah hal yang masuk akal karena memang bagi orang yang belum mengetahui pasti akan mempertanyakan itu. Jadi teman saya itu ngomong yang akan diselamatkan itu adalah manusia, bukannya hewan, bukannya binatang. Jadi Tuhan turunlah sebagai manusia, tidak mungkin dia turun sebagai hewan. Lalu kenapa dia disalibkan? Itu adalah sisi kemanusiaannya dia. Karena dia itu dengan sukarela dia turun ke dunia, dia menjadi serupa dengan kita, dia ingin merasakan apa yang manusia rasakan, bagaimana rasanya dicubit, dipukul, segala macam. Jadi dia Tuhan pengen merasakan dan ingin menebus dosa kita. Saya bilang, oh iya juga ya, oh begitu ya, saya bilang gitu kan, masuk akal di saya. Akhirnya ketika saya sudah berdiskusi dengan teman saya itu, langsung saya mendengarkan satu lagu rohani, nah dari Maria Sandi, Sentuh Hatiku. Nah ketika saya mendengar lagu itu, saya belum pernah di Muslim, di pun di agama saya sebelumnya pun saya belum pernah merasakan betul-betul damai, sejahtera, betul-betul rasa sukacita, sedih, merasa kayaknya Tuhan kok dekat sekali dengan saya. Saya menangis sejadi-jadinya, saya menangis dengan hal itu karena belum tentu saya pun di sholat pun saya tidak seperti itu. Akhirnya ketika saya pelajarin agama Kristen, saya belajar tentang mimpi saya itu. Ternyata mimpi saya itu ada di Alkitab gitu kan, di Yohanes 14 ayat 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, gitu kan. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Saya kaget, wah ternyata itu adalah firman. Saya bilang, saya kaget, wah benar-benar, wah Tuhan memperlihatkan benar-benar kepada saya, gitu kan. Lalu dan saya akhirnya percaya akan Yesus adalah Tuhan, seperti itu. Lalu setelah itu sudah berjalan waktu, ketika saya sudah seiman dengan suami saya, kita memutuskan untuk menikah. Tapi sekali lagi di sini saya dan suami pun merasa berdosa karena kami belum bisa berbicara kepada orang tua saya kalau kita tuh sudah berbeda agama, gitu. Jadi
saat itu kami hanya bilang, Tuhan maafkan kami kalau kami menikah tidak sesuai denganmu gitu loh. Karena saya menikah secara Islam. Karena kan kakak saya waktu itu masih ada. Jadi kami menikah secara Muslim dan kami pun berjanji bahwa kami akan melakukan pemberkatan. Nah, setelah kami menikah, saya merasakan Natal pertama saya di tahun 2019 itu Natal pertama saya, gitu kan? Setelah mengenal Tuhan Yesus. Gitu. Nah, setelahnya kan langsung corona, jadi kami tidak bisa lagi melakukan pemberkatan karena nggak boleh di gereja, kan? Nah, akhirnya setelah saya menikah, ujian saya untuk memikul salib itu saya dapatkan dari orang terdekat saya, yaitu suami saya sendiri, yang dimana seharusnya kan suami itu menyayangi istri, tidak berkata kasar, gitu kan? Sedangkan suatu hari pernahlah suami saya melakukan hal itu, dia berkata kasar, tidak lemah lembut. Sedangkan firman Tuhan yang ada di Kolose Efesus seperti itu kan tidak mengajarkan untuk suami untuk berkata kasar gitu kan kepada istri, karena sayangilah istrimu seperti itu kan, karena dia dan istri hormatilah suamimu seperti itu, seperti Kristus pun menyayangi jemaatnya seperti itu. Nah, saya dapat ujian seperti itu, langsung saya berdoa sama Tuhan, saya mengenal Engkau dari suami saya yang dimana kelemah lembutan dalam Engkau itu saya dapatkan dari dia, tapi saat ini dia kenapa berubah seperti itu kan. Saya terus berdoa sama Tuhan, puji Tuhan, suami saya diskusikan sama suami saya, kenapa lu bisa begini begitu begini, saya diskusikan, puji Tuhan sampai detik ini dia tidak pernah lagi berubah seperti itu. Akhirnya gak lama kemudian corona, pekerjaan kami tidak ada gitu kan. Akhirnya usaha kami hancur. Kami waktu itu usaha makanan, menjual makanan. Nah, disitulah ujian iman kami kembali dicoba oleh Tuhan. Kami benar-benar tidak punya pekerjaan, yang dimana posisi saat itu saya sedang mengandung anak saya. Kami benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali. Bahkan suami saya pun pernah rela bekerja dia sebagai kuli bangunan, karena memang untuk memenuhi saya yang sedang hamil gitu kan. Tetapi puji Tuhannya saya tidak merasakan itu beban gitu kan, karena setelah saya mengenal Tuhan itu saya tidak merasakan itu beban. Saya hanya bisa bersyukur karena setelah saya pelajari Injil tuh kita bersyukur gitu, dan kita harus bisa memaafkan dan mengasihi musuh kita, yang dimana hal itu sangat sulit buat saya lakukan, karena ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang mengutukmu agar menjadi berkat. Aduh, itu menurut saya sangat sulit gitu kan, karena dari mana sih kita ketika kita ditampar pipi kanan, kita diberikan pipi kiri gitu kan. Itu ajaran-ajaran yang sangat sulit untuk saya lakukan gitu kan. Tapi saya diskusikan kepada suami saya, lalu dia berkata, lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pasti semua itu tidak akan terasa berat. Suami saya ngomong seperti itu. Pasti bisa, kita pasti bisa. Memang untuk yang seperti kamu yang berhubungan dengan itu mungkin ajaran itu termasuk tidak masuk akal. Lalu saya belajar untuk mengasihi orang yang bersalah menyakiti saya, karena saat itu memang ujian iman saya memang sedang diterpa, yaitu dari orang tua saya, dari keadaan ekonomi kami seperti itu kan. Akhirnya, dan puji Tuhannya kami selalu bersyukur setiap hari. Puji Tuhan nggak pernah yang kita mengeluh. Puji Tuhannya ada jalan keluar, dan ekonomi kami pun kembali membaik. Lalu selang beberapa lama saya baca Alkitab kembali, bahwa di sana terdapat di Kisah Para Rasul ayat 16:31, di pasal 16 ayat 31 berkata, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Dan puji Tuhan itu terbukti di hidup saya, karena tanpa saya duga-duga ada satu keponakan saya yang
ikut mengenal Tuhan Yesus, padahal saya tidak pernah menginjilkan dia gitu. Jadi suatu hari saya lihat status WhatsApp-nya dia, saya bilang dia bikin status kalau perisaiku saya, karena kan orang-orang rumah tidak ada yang tahu kalau saya sudah beragama. Jadi saya pancinglah dia. Saya pikir tentu untuk perempuannya, untuk pacarnya kan. Jadi saya bilang, Cie untuk pacar yang kalau perisaiku. Saya bilang seperti itu sama teman saya. Lalu dia berkata, enak itu lagunya, katanya kan. Coba dengerin aja, katanya gitu. Saya penasaran karena saya takut dia ngejebak saya juga penasaran. Saya bilang, emang itu lagu apa sih? Saya bilang gitu kan. Lalu ponakan saya hanya berbicara, ya udah dengerin aja dulu, katanya gitu kan. Nggak lama kemudian saya akhirnya mengakui kalau saya sudah mengikut Tuhan Yesus, kalau saya sudah Kristen gitu kan. Lalu dia ngomong, serius, katanya dia gitu kan. Iya serius. Nah ternyata ponakan saya ini pun dia juga jadi dia sebelum saya, jadi dia itu sudah ada hasrat untuk mengikuti Tuhan Yesus, dikarenakan dia suka dengar lagu rohani dan mungkin itu sudah jamahan Tuhan gitu kan untuk dia mengikut Tuhan. Akhirnya dia konsul sama saya, dia konsul sama suami, gimana caranya, gimana jadinya. Saya bilang kan mengikut Tuhan Yesus itu bukannya enak, karena kita harus memikul salib dan menyekal diri. Saya bilang seperti itu. Karena dulu pun konotasi saya kan mengikut Tuhan Yesus, gue dapat berkat, dapat enak ya, jadi dapat berkat seperti itu. Karena rata-rata dulu di agama yang lama pun dikasih tahu seperti itu, kalau masuk Kristen itu bisa loh nanti dapat uang apalah segala macam. Saya berpikir seperti itu saat itu gitu kan. Nyata tidak sama sekali, tidak ada begitu sama sekali, dan itu malah mengikut Tuhan Yesus malah susah sekali dengan firman-firman Tuhan yang seperti tadi, mengasihi musuh kita gitu kan. Kasihlah musuhmu, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu, seperti itu kan. Wah, itu firman yang sangat-sangat menurut saya dahsyat gitu kan, karena kita tidak seperti orang bodoh gitu kan, harus mengasihi orang yang telah menyakiti kita seperti itu. Akhirnya ponakan saya ini dia berkonsultasi sama saya, akhirnya dia memutuskan untuk mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis Desember kemarin, karena kan kita mau dibaptiskan karena corona. Saya pun baru dibaptis karena kan terhambat dengan corona seperti itu. Dan langsung saya, puji Tuhan, percaya berarti janji Tuhan tuh nyata, mukjizat Tuhan tuh nyata kan. Ya dengan saya di ponakan saya ini kan. Lalu datanglah lagi ujian keimanan saya, ibu mertua saya meninggal gitu kan. Nah, sempat goyah iman saya saat itu sebelum ada dari rekan kita yang sudah berpindah kembali ke agama lamanya. Jadi saya sudah mempertanyakan hal ini. Jadi saya ini yang tahu saya udah ikut Tuhan Yesus itu adalah kakak ipar saya, sama ponakan saya satu lagi yang perempuan. Dia tuh sering mempertanyakan, kalau lu mati, kalau kamu meninggal, kamu mau dikubur secara apa? Seperti itu kan. Sedangkan program saat ini Islam, apa kata mereka kalau lu dikubur secara Kristen ataupun dikremasi seperti itu. Sempat saya di pikiran saya, oh iya ya, itu pikiran manusia saya kan. Oh iya ya, kalau saya ikut Tuhan Yesus, kalau saya Kristen lah kasarnya, gimana cara saya dikubur? Ada nggak orang yang mau mendoakan saya ketika saya meninggal, gitu kan? Sedangkan anak saya ini kan ikut sama bapaknya ini sekarang. Saya saking saya pengen anak saya nggak tahu saya sudah Kristen, karena kan ini adalah pengorbanan saya untuk Tuhan Yesus, gitu kan? Karena anak saya ini dibawa sama mantan suami saya serahkan, meskipun saya tidak kalah saat persidangan, karena saya saat itu sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya takut anak saya jadi bingung karena pihak sana agama Islamnya benar-benar ketat, gitu kan. Jadi saya hanya bilang, Tuhan, tolong bekerja untuk anak saya. Kalau memang anak saya harus tahu akad Engkau, tolong bimbing dia, tolong sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saya selalu berdoa seperti itu, karena sampai detik ini anak saya pun tidak tahu, tapi kalau saya itu sudah mengikut Kristus, gitu kan. Dan saya sengaja untuk memberikan dia kepada bapaknya, karena saya biar
tidak ingin anak saya tahu dari mulut saya, biar Tuhan yang bekerja untuk dia, biar dia tahu kalau saya sudah berbeda dengan dia. Karena saya kasihan nanti sama dia, nanti ajarannya pasti berbeda antara dia dan saya. Daripada nanti diusutnya nanti, mendingan saya lepaskan anak saya. Dan saya percaya suatu saat nanti Tuhan pasti akan menjamah, akan memberitahu apapun, dan pasti dia anak saya akan menerima apapun saya, karena memang saya ibunya seperti itu. Nah, lalu setelah ibu saya mertua saya meninggal, dia ini kan Chinese, kan? Nah, adalah di rumah kedukaan. Nah, pas di rumah kedukaan itu ada teman suami saya yang dulu saya pernah curhat itu menanyakan ke saya, kalau kamu meninggal, apa kamu mau seperti ini? Kan kalau di dalam Muslim kan tidak baik jenazah dilama-lama, harus segera dikuburkan, gitu kan. Sedangkan kan kalau di rumah kedukaan kan dia minimal bisa lama, gitu kan, bisa sehari 2 hari. Gitu kan. Karena kalau di Muslim itu kan kasihan nanti mayatnya tersiksa kalau tidak segera dikuburkan. Gitu. Lalu teman saya itu nyeletuk seperti itu. Lu nanti meninggal begini dong, seperti itu katanya dia. Akan cara seperti ini. Nah, kebetulan mertua saya ini kan dikremasi gitu kan. Yang dimana itu hal yang tabu buat saya gitu kan. Karena kan ketika Tuhan Yesus meninggal pun dia dikubur dengan kain kafan sama gitu kan. Kok ini orang seperti ini, kok dikremasi, kok dibakar segala macam gitu kan. Nah, saya bergumul, saya tidak memberitahu suami saya apakah saya mau dikuburkan secara Kristen. Apakah nanti ada orang yang doain saya? Apakah ada nanti yang membantu saya? Seperti itu kan. Lalu saya bergumul, saya nggak menemukan jawaban. Akhirnya saya bertanyalah dengan berdiskusi dengan suami saya. Lalu suami saya berbicara, itu bukan urusan kamu. Hal-hal seperti itu bukan urusan kamu. Itu sudah urusan Tuhan, dan apapun yang terjadi dengan kamu saat kamu meninggal itu hanyalah jasad seperti itu. Roh kamu sudah kembali ke Bapa. Jadi mau jasad diapakan itu hanyalah tradisi suatu lingkaran masyarakat. Gitu. Mau dikubur silakan, mau dibakar silakan, itu sudah hujat. Itu pun jasad nggak akan ngaruh apa-apa. Seperti itu. Oh, langsung saya menguatkan iman saya. Oh iya ya, benar juga ya. Gitu kan. Sedangkan di Muslim ini kan orang yang sudah meninggal kan harus kita doa. Sedangkan di Kristen kan tidak ada, gitu kan, tidak boleh didoakan orang yang sudah meninggal, gitu kan. Hanya doakan orang yang sudah masih hidup, doakan orang yang masih hidup seperti itu. Karena pergumulan saya terjawab, dan pergumulan saya terjadi ketika ada rekan kita yang berpindah lagi ke seberang, gitu kan. Dengan masalah yang sama, dengan masalah saya meninggal nanti gimana, doa yang tidak sefrekuensi, orang yang tidak sefrekuensi doanya tidak akan sampai, seperti itu sempat kepikiran juga saya. Akhirnya suami saya berbicara, Tuhan itu tidak sejahat itu, Tuhan itu mengerti segala bahasa, tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, tidak kurang peka kuping Tuhan tuh untuk mendengar doa kita. Tidak mungkin Tuhan tuh seperti itu tidak mendengar orang yang tidak seperti itu, tidak mungkin. Apalagi Tuhan itu adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang penuh karunia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Pasti dia mendengar apapun itu. Oh, langsung menguatkan iman saya lagi. Lalu saya langsung baca Alkitab kembali untuk menguatkan iman saya. Akhirnya ya udah, saya percaya lagi, kalau bukan percaya lagi, seperti saya pergumulan itu sudah tidak ada lagi, karena suami saya pernah ngomong, Kristen itu bukan agama, Kristen itu adalah pengikut Kristus, dan bukan agama yang membawa kamu ke surga, tapi hanya juru selamat yang kita punya. Sedangkan dulu saya di yang lama di Muslim kan saya selalu berdoa, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, seperti itu. Sedangkan di sini saya sudah menemukan jalan yang lurus. Gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Meskipun saya juga masih banyak banget untuk belajar, masih banyak kekurangan saya karena belum bisa untuk meredam emosi sebenarnya. Tapi perlahan-lahan saya ingin bertumbuh di dalam Kristus, ingin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus pasti akan membimbing saya. Lalu ketika saya sudah mengenal Tuhan itu sangat-sangat cita-cita gitu. Saya tidak pernah yang namanya saya ketakutan
akan hari esok, rezeki saya akan hari esok itu kayak gimana gitu. Karena Tuhan sudah mengajarkan jangan takut akan hari esok gitu. Karena burung-burung di udara pun dikasih makan loh sama Tuhan. Apalagi kamu manusia, makhluk yang paling sempurna. Jadi mengikut Yesus itu tidaklah mudah bagi saya karena masih banyak pergumulan, dan saat ini pun saya belum berani membuka diri saya depan mama saya dengan beberapa faktor ya. Itu salah satunya faktor saya sekarang seorang diri dan dia pun seorang janda dan yang sudah cukup umur. Jadi saya selalu berkata, Tuhan biarlah Engkau menjamah hati mama untuk mengenal Engkau, atau kalau tidak biarkanlah cara Engkau untuk memberitahukan aku sudah mengikuti Engkau. Seperti itu. Jadi masih banyak banget, saya juga harus masih banyak belajar, tapi mengikut Tuhan Yesus itu benar-benar hal yang tidak mudah dan harus benar-benar memikul salib, karena ketika saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus tuh terpaan hidup banyak sekali, dari ekonomi, keimanan saya terhadap Tuhan Yesus, keimanan suami saya, padahal dia mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus, dia sendiri pun yang terkadang sekarang suka malas untuk belajar ibadah seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya berdoa, saya beribadah, saya berdoa, Tuhan tolong Engkau jamah hati suamiku untuk tetap beribadah kepada Engkau, datang ke gereja, karena jujur saya pun gak bisa gitu loh untuk menerka, maksudnya gini loh, saya belajar Alkitab, saya baca Injil, saya nggak bisa gitu loh untuk mengartikan sendiri. Kita butuh seseorang untuk mengartikan itu, ya itu dengan kita pergi ke gereja dengan ibadah, atau dengan kita ikut live group untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Karena Tuhan pun mengajarkan jadilah murid-muridku, seperti itu. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Seperti itu untuk kesaksian saya. Luar biasa saudara-saudara kesaksian ini. Semoga bermanfaat, memberkati kita, supaya kita juga semakin kuat, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.